Ya, pemirsa, debat perdana Capres dan Cawapres semalam menimbulkan reaksi yang luar biasa ini di media sosial ya. Para warganet berlomba hashtag. Betul, ini hashtag debat Capres dan debat Pilpres 2019 trending di media sosial Twitter sejak sebelum debat berlangsung. Yap. Pasca debat digelar, Komisi Pemilihan Umum KPU melalui akun Twitternya membuat polling untuk mengetahui respon warganet terkait penyelenggaraan debat semalam. Nah, ini terlihat 77% warganet yang ikut polling KPU menilai penyelenggaraan debat tidak menarik. Dan hanya 4% yang bilang sangat menarik. Ini kejujuran hati para netizen loh ini ya. Ini tercermin dalam cuitan sejumlah netizen yang menilai harus ada perbaikan agar debat mendatang bisa lebih menarik. Kita simak sejumlah respon netizen ini. Kurang greget katanya. Iya. Ya, ini juga ada usulan ya supaya aturan debat diperbaiki. Udah ada yang nyenggol-nyenggol soal biaya besar tapi nggak menarik. Iya. Panggungnya megah banget ya dari malam dan luar biasa secara show televisi begitu ya. Ini sayang sekali nih, meskipun ini pollingnya di sosial media ya 77% itu angka yang sangat besar sekali ini. Mas Gun Gun, kalau Anda sendiri sebagai pengamat memang setujukah Anda dengan warganet yang 77% ini tidak menarik? Setuju. Maksud saya gini. Ini panggung ini sebenarnya panggung yang sangat bagus untuk pendidikan politik. Hanya masalahnya memang ada beberapa yang harus diperbaiki untuk debat kedua dan selanjutnya. Yaitu soal genuinnya debat, spontanitas. Karena debat yang menarik itu sebenarnya kan lebih pada dialektika. Dan dialektika itu impromptu dan ekstemporer pilihannya. Spontan atau outline yang dielaborasi. Kalau kemudian ada kisi-kisi, terutama untuk mengisi segmen 2 dan 3, kemungkinan itu memori kita, ya, itu kan seperti loker kognisi. Loker kognisinya udah terbebani duluan. Bahwa saya harus begini, dari 20 pertanyaan ini kemungkinan akan ada yang keluar ini. Maka kemudian kecenderungan untuk terdorong menjadi memoriter itu tinggi sekali. Ada yang mengatakan tadi malam itu kaku begitu. Apa kemudian format ini yang membuat masing-masing pasangan Capres, Cawapres itu tidak bisa mengeksplor lebih apa yang seharusnya mereka tampilkan? Coba kalau misalnya Carlos perhatikan, segmen 1 itu kan otomatis normatif ya, paparan. Segmen 2 dan 3, kalau kita perhatikan detail, itu tidak berkembang dialektis. Baru 4-5 itu lebih impresif, terutama menyangkut attacking statement, pernyataan yang menyerang. Dan masing-masing kemudian mencoba untuk mengelaborasi sisi lemah lawan dan kemudian masuk melakukan semacam serangan. Dan itu menurut saya dalam konteks debat perlu. Kenapa? Karena dari sudut visi misi dan prioritas program itu kan tidak banyak momentum yang mengelaborasinya kecuali di debat dan panggung-panggung megah seperti 5 kali perdebatan yang difasilitasi oleh KPU. Dan menurut saya ya Mbak Rike, kalau kemudian debat kedua kembali memakai kisi-kisi, kemungkinan besar akan masuk ke problem yang sama. Jadi saya setuju begini, tema itu ditentukan dan disepakati. Koridornya pasti ada rule of the game yang disepakati juga. Cuman maksud saya tidak perlu orang seperti Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf, Pak Prabowo, Mas Sandi yang sebenarnya setiap hari berhubungan intens dengan problem-problem kemasyarakatan itu harus diberi kisi-kisi karena sudah pasti predictable kalau isu HAM itu akan ini. Isu hukum tuh kemungkinan ini. Kemudian isu terorisme tuh ini dan ke depan misalnya isu infrastruktur, kemudian pengelolaan pemerintahan, kesejahteraan, itu isu-isunya sebenarnya tidak jauh-jauh, hanya tinggal kemudian beradu data. Kan? Ya seharusnya kalau lihat dari 4 figur ini terbiasa lah ya, namanya ngomong depan publik begitu ya, kemudian tidak sekaku atau kalau netizen tadi malam banyak bilang datar sekali begitu ya, karena sudah diberi kisi-kisi, pertanyaannya disanggah begitu. Warganet juga yang menyebut ini seperti cerdas cermat gitu ya. Tidak seperti debat yang sesungguhnya begitu ya. Bang Arteria mungkin mau menanggapi ini soal rule of the game debat perdana. Iya, memang rule of the game-nya kemarin kenapa dibuat ada yang namanya setengah kisi-kisi, kemudian setengah terbuka, setengah tertutup. Karena kan pengalaman 5 tahun yang lalu adalah pada saat dikasih pertanyaan oleh Pak Jokowi,
ya misalnya TPID, Pak Prabowo-nya nggak bisa jawab. Bahkan Pak Prabowo nanya, TPID apa? Bayangkan loh. Dan dipikir TPID itu di daerah, padahal itu instrumennya instrumen pusat yang terkoneksi sampai ke daerah. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang memalukan, jangan sampai Pak Prabowo malu, ini kan kita juga nggak mau. Artinya kita coba untuk membangun ya kesepahaman bersama sehingga apa? Namanya ini kan rumpunnya walaupun debat tapi tetap dalam rumpun campaign untuk bisa melihat visinya pemimpin ke depan berdasarkan kondisi objektif. Jadi begini, Anda lebih setuju rule of the game-nya itu seperti debat perdana tadi malam atau ada perbaikan sehingga kalau kami kan yang kemarin bersifat pasif. Kita yang kemarin bersifat pasif. Lebih terlihat begitu. Kita yang kemarin itu terlihat pasif saja, ditentukan KPU sama teman-teman BPN apa ya kita ikut saja. Apapun itu kan jelas. Pak Jokowi mau pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup. Ini kan jelas yang terbukanya yang segmen 2 dan 3. Pertanyaan tertutupnya segmen 4 dan 5. Mau di pertanyaan terbuka dan Pak Jokowi selalu bisa leading, menjawab sesuatu itu secara terstruktur dengan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Tapi menurut Anda tadi malam itu sudah cukup membuat Jokowi mengeksplorasi ya, apa yang harusnya disampaikan? Bagi kita ini bukannya cerdas cermat, bukannya reality show, bukannya juga pertunjukan, tapi bagaimana message-nya tersampaikan dari seorang calon pemimpin atau sudah calon optimal presiden. tersampaikan menurut Kalau Anda bicara dari optimal dan tidak 01? optimal, saya juga nggak bisa. Itu kan namanya persepsi publik. Tadi publik sudah mengatakan 77% unhappy lah, inginnya lebih optimal, calon bisa mengeksplor kemampuannya lebih dalam lagi. Nah ini boleh-boleh saja, kita sih sah-sah saja. Bagi kami justru kalau makin dieksplor, saya takutnya 02 ini yang kewalahan. Karena datanya nggak punya, jawabannya kita tanya Bang Andre terus. Masa pulau Jawa Tengah sama Malaysia luasan Jawa Tengah. Oke, baik. Kita coba tanya Bang Andre. Bang Andre, menurut Anda format debat semalam, apakah memang sudah mampu membuat pasangan capres, cawapres Anda itu sudah mampu menyampaikan apa yang harusnya disampaikan kepada publik tadi malam? Ya, jadi memang kalau bicara contekan ya, Pak Jokowi juga kita lihat di segmen pertama itu baca contekan berulang kali. Wah, kita lihat makanya saya menonton melihat Pak Jokowi itu Anda lihat melihat berkali-kali ke bawah, menjawab contekan. Beliau berkali-kali membaca ke bawah, melihat contekan. Jadi di berbagai media sosial ya, di berbagai media sosial foto itu sekarang sudah beredar bahwa Pak Jokowi berkali-kali memang contekannya kecil supaya nggak terlihat, nama juga pencitraan. Ya, itu pertama. Yang kedua, berkali-kali ya berbeda dengan Pak Prabowo di segmen pertama itu yang memang tidak melihat ke tangannya sama sekali. Beliau keliru terus jawabannya itu. Nah, sebentar gantian dong bicara. Tadi Anda bicara saya tidak potong. Coba dong belajar untuk mendengarkan pihak lain berbicara gitu loh. Kita belajar berdemokrasi gitu loh. Oke. Silakan Bang Andre. Lanjut. Silakan Bang Andre. Ya, jadi itu terlihat. Yang kedua, kita memang melihat bahwa Pak Jokowi itu selalu menjawab, kami serahkan kepada, kenapa tidak dilaporkan, kenapa tidak lapor. Lucu pernyataan Pak Jokowi itu, kenapa tidak laporkan ke aparat. Berulang kali kita melaporkan yang namanya orang-orang pendukung Pak Jokowi, Ade Armando, Abu Janda, ya, bahkan Ki Anies itu, nggak ada yang jalan, bahkan Victor Laiskodat itu, partai pendukung Pak Jokowi itu, dilaporkan oleh partai sendiri. Halusinasi kau. Bang Andre, pertanyaan saya, apakah format tadi malam itu sudah cukup membuat apa yang harusnya disampaikan, yang sudah dikaji oleh tim Anda itu tersampaikan kepada publik tadi malam oleh pasangan 02? Hanya memang hukum itu memang tumpul kepada orang-orang pendukung Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu asal ngomong saja. Ya ini gimana kalau ada Ratna Sarumpait tumpul gimana? Kalau mau kita lanjutkan kau kelabakan kau. Sekali gitu loh. Itulah yang dirasakan oleh publik zaman sekarang, bahwa hukum di zaman Pak Jokowi itu hanya tajam kepada orang yang bertentangan kepada Pak Jokowi, kepada pihak oposisi, tapi Bang Andre, tumpul kepada pendukungnya gitu loh. Bang Andre, pertanyaan kita itu tadi kelihatannya belum terlalu terjawab ini ya. Mengenai apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Paslon 02 itu sudah optimalkah tersampaikan ke publik dengan format seperti tadi malam? Ya tentu kalau saya sebagai tim sukses, saya merasakan yang saya, Arteria, Kang Gun ya biasa berdebat di berbagai media televisi ya, tentu kurang puas ya
Karena Ini sama dengan warga net 77% ya. Iya, saya Tidak puas. Sama capresnya, bukan sama acaranya. Iya, saya memahami bahwa publik tidak sepakat, memang terlalu dibatasi. Seharusnya kita, kalau saya usul pribadi ya, saya usul ke KPU, kita ditiru debat di Amerika saja, jadi enak pendalamannya, bebas bicaranya gitu loh. Lalu kita pastiin Pak Jokowi nggak bawa contekan kecil lagi gitu loh. Ini disampaikan tidak kepada KPU karena yang kita tahu bahwa kemudian format ini disetujui oleh dua belah pihak format gitu ya, awal, BPN maupun uji coba TKN, ya. Bang Nanti Andre. akan dievaluasi di format debat kedua. Jadi supaya diketahui publik, ini kan akan dievaluasi oleh KPU, Baik. BPN dan TKN secara bersama-sama habis ini gitu loh. Apalagi aspirasi masyarakat kan menginginkan yang lebih gitu loh, tidak terlalu monoton seperti kemarin gitu loh. Sehingga Pak Prabowo tidak bisa mengekspor kemampuan beliau bicara. Ya. Ya. Oke. Sehingga Dari Bang Andre sendiri lepas mengakui gitu bahwa loh. format tadi malam itu kemudian Tidak bisa tidak mampu mengeksplorasi apa Apalagi yang harus kita disampaikan melihat oleh Pak kemarin Prabowo ya, dan Pak kita Sandi melihat begitu. betul ya kemarin bahwa kasihan Oke. Kiai Maruf itu. Ya, kita sudah bisa di- tangkap Bang Andre. Dia datang Iya. ke tempat Pak Prabowo, lalu ditinggal lagi gitu. Nggak ada hubungan, jadi terlihat benar Kiai Maruf itu hanya dibutuhkan untuk stempel Islam saja. Bang Kepada Andre, Pak kita Jokowi harus gitu. break dulu. Kita sudah tangkap tadi penjelasan Anda. Udah 3 kali Kita Andre akan ngomong begitu, lanjutkan Andre. Nggak efek setelah juga sama elektoral. pariwara. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lunch Talk Gaya Komunikasi. Komunikasi. Capres Cawapres.